Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar semuanya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari ini Allah telah memberikan kita kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan tatap muka walaupun secara virtual. Mudah-mudahan ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga pada hari ini dalam keadaan yang menyenangkan. Saya senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu pada kegiatan pelatihan komite pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dan yang akan kita laksanakan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai sebagaimana kontrak belajar kita yang dari pembelajaran kemarin, ya, kita sudah membuat kontrak bahwa di dalam penyampaian kita akan lebih banyak berdiskusi, tanya jawab. Ketika Bapak dan Ibu mengajukan pertanyaan, silakan angkat tangannya, dan ketika ada yang menyampaikan materi atau mempresentasikan materi, silakan memberi tanggapan. Dan Bapak dan Ibu yang lain, silakan unmute ya mikrofonnya ketika ada presentasi. Dan ketika ada keperluan, silakan Bapak Ibu minta izin atau permisi dan videonya boleh dinonaktifkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan lagi materi kita. Setelah tadi kita dengarkan pemaparan dari teman kita Bapak Rizky mengenai capaian pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan dengan materi yang sangat penting juga, ya, materinya seperti yang sudah dilihat di sharekan, yaitu modul ajar pada sekolah penggerak. Hari ini kita akan bahas modul ajar pada sekolah penggerak. Ini adalah materi yang penting, bagaimana yaitu modul ajar yang akan kita laksanakan di dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu, peserta mampu menjelaskan tentang yang pertama konsep modul ajar, yang kedua komponen modul ajar, dan yang ketiga prinsip penyusunan modul ajar, dan yang terakhir adalah prosedur menyusun modul ajar. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita akan melihat apa itu konsep dalam modul ajar ini, ya. Modul ajar itu merupakan sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, modul ajar itu merupakan implementasi perwujudan dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran kemudian dibuat alur tujuan pembelajaran
barulah ditetapkan, barulah kita menyusun modul ajar. Nah, yang sasarannya sudah jelas, yaitu profil pelajar Pancasila. Modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran. Jadi ada tujuan pembelajaran, kira-kira apa yang akan kita pelajari. Makanya kita membuat modul pembelajaran. Kemudian guru, nah di dalam konsepnya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar ini, karena ini hal yang penting. Kenapa? Karena agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, ini adalah konsep dalam modul ajar ini yang perlu kita pahami agar nanti di dalam penyusunannya, karena kita akan membuat modul ajar kita ketika kita mengajar. Jadi seorang guru jadi harus memahami konsepnya terlebih dahulu. Bapak Ibu, di dalam modul belajar ini, modul ajar ini ada komponen-komponennya. Nah, di dalam komponen-komponen modul ajar ini, guru diberi kebebasan. Ya, guru diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, di sini guru boleh membuat modul ajar disesuaikan dengan konteks lingkungan. Bapak dan Ibu bisa menambah ya, dari yang sudah ada ini. Apa saja komponennya? Di dalam modul ajar itu terbagi kepada 3, yaitu ada informasi umum. Ada komponen informasi umum yang isinya adalah mengenai identitas modul. Nah, di identitas modul ini ada nama penyusun, ada institusi, yaitu sekolah kita, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian jenjang sekolahnya apa, kelas, dan alokasi waktu. Kemudian di sini termasuk informasi umum, yaitu kompetensi awal. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada sarana dan prasarana. Nah, juga ada target peserta didik. Nah, komponen yang kedua itu ada, masih ada, yaitu termasuk komponen yang pertama, model pembelajaran. Nah, untuk komponen yang kedua, yaitu ada tujuan pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Seperti biasa kita melakukan membuat tujuan pembelajaran. Ya. Nah, selanjutnya ada pemahaman bermakna. Nah, ini Bapak Ibu, di dalam modul ajar itu ada pemahaman bermakna. Apa itu? Informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut yang akan diterapkan dalam kehidupannya. Nah, ini ada contoh kalimat seperti makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nah, ini termasuk contoh pemahaman bermakna. Ini ada dalam komponen modul ajar, ya, yaitu komponen inti. Selanjutnya ada di dalam komponen inti ini juga ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru
Pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Contohnya, dalam pembelajaran cerpen, guru menanyakan, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Nah, itulah Bapak Ibu, komponen inti, ya ada pertanyaan pemantik di sana. Nah, ini kita buat nanti di dalam modul ajar kita. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan? Nanti ada di situ. Lanjut lagi, ada asesmen. Nah, ini penilaian. Ya, di dalam komponen inti ada asesmennya. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu semuanya, bahwa ada pengayaan bagi anak-anak yang sudah mencapai capaian pembelajaran, mencapai capaian tinggi, dan remedial bagi anak yang memerlukan bimbingan. Di dalam komponen berikutnya itu ada lampiran. Nah, di dalam lampiran ini ada nanti lembar kerja peserta didik, kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian juga ada glosarium. Apa itu glosarium? Yaitu kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabet yang biasanya ada kita lihat di akhir bagian buku, yaitu istilah-istilah yang kita tidak tahu. Dari situ dijelaskan. Dan terakhir, di dalam lampiran ini ada daftar pustaka. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah komponen modul ajar. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan sampai pembahasan kita di dalam komponen modul ajar ini? Baiklah, kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu mengenai prinsip penyusunan modul ajar. Ada 4 prinsip penyusunan modul ajar itu. Yang pertama, esensial, yaitu pemahaman konsep melalui pengalaman belajar. Esensi, dasarnya. Apa esensinya? Apa konsepnya? Yang kedua, dalam menyusun modul itu menarik, bermakna, dan menantang. Ya, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu relevan dan kontekstual. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Dan prinsip yang keempat, yaitu berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, tanpa terasa Bapak Ibu, kita sampai pada prosedur penyusunan modul ajar. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin Pak Rizky ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Pak Rizky? Silakan Pak Rizky, ada yang mau ditanyakan? Ya, pertanyaan singkat saja Bu. Terdengar ya suara Rizky ya? Oh iya, kedengaran. Terdengar Bu suara Rizky? Ya, kedengaran Pak Rizky. Oke, pertanyaannya singkat saja. Bagaimana cara kita untuk menyusun modul ajarnya Bu? Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Rizky, pertanyaannya sangat bagus.
karena di dalam kita mengajar, kita kan akan menyusun modul ajar. Nah, bagaimana caranya menyusun modul ajar? Nah, kita akan melihat ada prosedur yang Ya. harus kita ikuti di dalam menyusun modul ajar ini. Ya, di awalnya adalah kita menganalisa kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Nah, dengan menganalisa kondisi ini, kita bisa menyusun modul ajar yang sesuai dengan keadaan, ya, keadaan situasi guru dan peserta didik. Yang kedua, setelah kita menganalisa, kita mengidentifikasi dan kita tentukan dimensi profil, ya, pelajar Pancasila. Nah, di sini kan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kira-kira yang masuk ke dalam modul ajar kita bagian yang mana? Apakah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Apakah berkebinekaan global? Apakah mungkin mandiri yang masuk di dalam modul ajar itu sesuai dengan analisa kita dalam kondisi dan kebutuhan ya guru peserta didik tadi? Atau mungkin kreatif yang bisa kita kembangkan di sana, atau juga mandiri. Nah, di sini kita mengidentifikasi yang mana profil Pancasila yang masuk di dalam modul ajar kita. Nah, selanjutnya ada prosedurnya yang ketiga, kita tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kita tahu bahwa modul ajar ini kita buat setelah kita mengetahui capaian pembelajaran. Yang capaian pembelajaran ini nanti akan kita lihat kita buat alur tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita tahu tujuan pembelajarannya, maka kita akan bisa membuat modul ajarnya bagaimana. Nah, yang keempat, itu prosedurnya yang keempat, kita susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Jadi ada komponen-komponen yang sudah ada tadi, kita susun modul ajarnya. Ya, kita sesuaikan dengan komponennya. Nah, setelah itu barulah kita pelaksanaan pembelajaran. Setelah modul ajar kita susun, barulah kita melaksanakan pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran tentu ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, itu dulu ada prosedur dalam menyusun modul ajar ini. Nah, untuk itu kita akan lihat bagaimana modul ajar ini kita buat. Ini ada contoh ya untuk Bapak Ibu. Setelah kita masukkan, kita buat modul ajar sesuai dengan komponennya. Nah, kita akan lihat contoh. Ini ada modul ajar pendidikan agama Islam, aspek Al-Quran hadis. Nah, di sini kita lihat ada di identitas modul, yaitu di sini ada nama penyusun. Nah, kebetulan saya kemarin menyusun Al-Quran hadis ini. Ya, institusinya ada SMP saya, ada tahun penyusunannya, ada di situ. Kemudian nama satuan pendidikannya, kelas kita, saya kebetulan di kelas 7, semester 1, dan alokasi waktunya ada 3 kali 40 menit. Nah, di sini ada kompetensi awal. Nah, apa di sini contohnya? Ini contoh ya Bapak Ibu. Di sini peserta didik diberikan bahan ajar beberapa hari sebelum masuk pelajaran. Ya, dengan apa yang kemarin sudah kita pahami yaitu flip. Jadi terbalik. Anak diberi dulu bahan sebelum pelajaran dimulai. Nah, apa diharapkan peserta didik itu mampu satu membaca Quran surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 146, kemudian surah Al-Baqarah ayat 153 dan Ali Imran ayat 134 dengan lancar. Nah, ini ayatnya mengenai ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang kedua, apa kemampuannya? Mengartikan. Ya, mengartikan. Yang ketiga, menjelaskan isi kandungannya. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulianya. Jelas ada, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada bergotong royong. Ya, ada mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Apa sarana prasarananya juga Bapak Ibu bisa melihat sana, ada media ya yang
persiapkan, yaitu ada PowerPoint, audio visual, kemudian ada potongan ayat. Potongan ayat dari surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, dan Al-Imran ayat 134. Nah, kemudian ada bahan kertas, ya, target peserta didik, ada situs target peserta didik reguler, peserta didik mampu memahami bahan ajar yang diberikan. Nah, kebetulan satu kelas ada 30 orang. Nah, di sini model pembelajaran yang dipakai di sini flip, ya, discovery learning. Apa capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran? Ini sekedar contoh ya Bapak Ibu, mudah-mudahan cocok. Capaian pembelajaran pada akhir fase D, nah, ini fase D ini kan untuk SMP ya Bapak Ibu ya, kelas 7 sampai kelas 9, pelajar memiliki kemampuan memahami dan menyimpulkan kandungan ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, Ali Imran 134 tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Pelajar mampu menanggapi dan mempresentasikan ayat dan hadis yang dipaparkan, berpartisipasi aktif dalam diskusi, kemudian menuliskan tanggapannya. Nah, di pertemuan pertama ada, kemudian pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Nah, Bapak Ibu, ada di sini pemahaman bermakna, ya, mampu membaca Al-Quran dengan lancar, memahami pentingnya melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan kelompok, peduli. Nah, di sini ada 4 ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, apa di sini pertanyaan pemantiknya? Jelaskan hukum tajwid. Nah, di sini anak menjelaskan hukum tajwid. Kemudian jelaskan isi kandungan. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, di sini digambarkan bagaimana dalam pertemuan pertama, kegiatan kita sudah jelas pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan lanjutnya adalah kegiatan penutup. Nah, setiap pertemuan kita buat seperti itu. Nah, lanjut sampai bawah. Nah, ini dari komponen-komponen tadi, Bapak Ibu. Nah, ini pertemuannya, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Nah, sampai nanti pada komponen yang terakhir, yaitu ada, di sini juga ada penilaiannya lengkap. Sampai nanti kepada komponen yang terakhir, yaitu tugas apa, latihan siswa, buku kerja siswa, kemudian ada ya, kemudian ada glosarium, kemudian ada daftar pustaka. Nah, ini lembar kerja peserta didik. Nah, ini kan komponen yang ketiga nih Bapak Ibu, lampiran. Ya, kemudian ada glosarium, kemudian ada daftar pustaka. Nah, kalau di glosarium untuk pelajaran Al-Quran hadis mungkin kita buat asbabun nuzul ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam materi modul ajar ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Banyak yang akan kita bahas ya dalam waktu yang singkat ini. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di waktu yang lain. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita lihat?